Dan yang ketiga, kita harus memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kenapa? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak turunkan uang dari langit. Tuhan bisa kalau Tuhan mau, ya kan? Tapi Tuhan titip di tangan setiap kita, orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Intinya sederhana lah. Ini kan kita dapat makanan rohani di gereja di mana kita dirawat, ya kan? Dan intinya sederhana, kalau kita makan di sebuah restoran, pulang makan kan kita harus bayar. Simpel aja, ya kan? Lalu kita sekolah, kita mendapat pelajaran, ya kita kan harus bayar. Kita kan nggak perlu pikir, oh sekolahnya udah kaya, wah guru-guru saya kaya. Itu nggak penting. Yang penting pokoknya saya makan, saya bayar. Begitupun dalam gereja, kita dapat makanan rohani. Menjadi jahat, menjadi tidak bertanggung jawab, menjadi sesuatu tidak masuk akal kalau kita makan makanan rohani, lalu kita tidak mau memberi untuk Tuhan, ya kan? Sehingga kata kita ada persediaan makanan di sana, ya kan? Kita dididik, kita belajar, ya kan? Dalam iman Kristen kita kan dididik, saudara, ya kan? Dan karena kita dididik, kita memberi kepada Tuhan. Kita memberi sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tuhan, terima kasih, saya sudah dididik. Dan kita memberinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kalau di Kristen itu bang, pendetanya tuh mikrofonnya di sini, jam tangannya miliaran rupiah, jasnya ratusan juta, cincinnya di sebelah sini miliaran rupiah bang. Makanya kan kalau pendeta, kalau di zaman sekarang ya bang, setauku itu tuh bukan sebuah panggilan, tapi lebih ke job desk, kayak pekerjaan lah. Tuhan pakai hamba-hambanya, Tuhan pakai gembala-gembala jemaatnya. Nah, karena itu ada banyak orang yang berkata, loh, saya di gereja itu, tetapi boleh nggak saya memberi untuk pendeta-pendeta yang miskin? Loh, boleh, saudara. Tetapi haknya tetap saudara beri. Jangan sampai gini, saudara makan di restoran Padang. Oh, tapi restoran Padangnya udah kaya, saya mau kasih kepada restoran-restoran kaki lima yang masih miskin. Boleh, saudara nolong orang miskin, boleh, selalu boleh. Tetapi makan di restoran Padangnya juga harus bayar dulu, ya kan? Lalu ada berkat lebih, saudara beri kepada mereka yang lebih. Nggak apa-apa, saudara. Itu hal-hal simpel, sederhana sekali gitu. Jadi, lihat di Ishak, Tuhan memberkati. Saudara sudah menulis apa yang saudara mau Tuhan berkati. Saudara tuh mungkin pekerjaan, mungkin hutang kartu kredit, atau cicilan, atau apa, kontrakan, apapun itu yang saudara tulis. Nah, sekarang ingat ada dua ya, bukan cuma Tuhan berkati, tapi kita menabur. Sekarang saya mau saudara menuliskan nominal yang saudara akan tabur di kertas itu. Sebelum saudara tulis, pikir baik-baik. Maksudnya bukan pikir baik-baik. Saudara mungkin ngerasa gini, wah, ini saudara yang saudara tabur harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Sekali lagi, harus sesuai dengan yang Roh Kudus gerakkan. Salah satunya gimana? Misalnya saudara ngerasa, waduh, saya disuruh tabur 3 juta, besar banget, ini pasti suara setan. Enggak. Setan tidak akan pernah suruh saudara untuk nabur untuk pelayanan. Kalau saudara merasa itu suara setan, saudara salah. Berapapun nominal yang Roh Kudus taruh dalam hati saudara, yang ada di rekening saudara, berapapun nominal yang Roh Kudus sekarang kasih tahu saudara, saudara tulis sekarang. Saudara tulis nominal sekarang, saya akan tabur sedemikian. Sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan ya. Sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun. Tulis sekarang. Tulis sekarang dalam nama Yesus. Setelah saudara tulis, sekarang saya mau saudara angkat sama-sama kertasnya. Saudara lipat, jangan terlihat isinya. Angkat kertasnya, terlihat di kamera sama-sama. Ya. Yang tulis di handphone dibalikkan supaya tidak terkelihatan. Sama-sama. Kita akan nyanyi satu lagu tadi, dan saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara. Yesus,
moments later. Saudara yang mau menabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, ini tidak ada komunikasi sedikit pun sama Pastor Thomas, nggak ada urusan sama bank, nggak ada urusan apapun, tapi Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok.